Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian syahdan itu juga kah? Syahdan, maka di masa umurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad berumur 63 tahun, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri Madinah. Maka disitulah dikuburkannya. Nah, jadi ketika Nabi berumur 63, Nabi kita wafat. Mudahan sehat panjang umur. Kalau mati aja berataan lah sambeta. Mudahan seberataan menamui Tuhan. Amin. Nah, Nabi kita wafat itu ada namanya Bara'atul Maqta'. Bara'atul Maqta' itu artinya tanda-tanda Nabi Muhammad tuh hendak bulik tuh ada, hendak meninggal tuh ada. Gitu. Kalau orang bahasa kampung apa ngaranya? Buang perangai. Iya, buang perangai. Ada di antaranya Bara'atul Maqta', artinya Rasulullah hendak wafat. Itu diantaranya Nabi Muhammad tahun ke-10 Hijriah, bulan puasa. Kan tahun ke-11 meninggal nih. Di bulan Ramadan itu sudah ada dah. Jadi macangan Nabi kita tuh Ramadan akan datang kada menamui lagi. Apa yuk? Nabi Muhammad biasanya bulan puasa itu iktikaf di masjid itu 10 hari full. Mulai malam 21 sampai malam 30. Muhammad 30 adalah. Jadi Nabi kita tuh full bang 24 jam bang. Jadi dalam sebulan 30 hari Ramadan, Nabi kita setiap tahun tuh 10 hari. Cuma mengapa Ramadan tahun ke-10 itu Nabi kita iktikaf 20 hari? Kada biasa. Nabi kita tuh mulai hidup 11 kan? 11 ke 20, 21 sampai 30 sampai habis nih Ramadan. Nabi kita sidin iktikaf 20 hari. Biasanya 10 hari aja. Kayaknya Nabi Muhammad tuh Ramadan kaina kada menamui. Bahasa kita menghabiskan. Kalau bahasa kampung buang rangai kan bahasa kampung tuh. Nah, dinta satu. Yang kedua ketika haji wada. Haji wada itu tahun ke-10 Hijriah, akhir kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kan sudah 11 Hijriah. Berarti tahun ke-10 cuma saya. Kan bulan Ramadan. Habis Ramadan Syawal lah. Habis Syawal Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah, nah ibadah Ramadan nang iktikaf 20 hari tak? Kada biasa Nabi kita iktikaf 20 hari. Tahun itu Nabi kita 20 hari iktikaf. Yang kedua, Bara'atul Maqta' yang kedua, Nabi kita tuh dasar ada ciri anak bulik sudah. Habis umur ke orang. Gitu tak. Nabi kita membawa mulai Madinah 63 ikong unta macangan disembelih di kota Makkah. 63 ikong. Sayyidina Ali
waktu itu Sidin datang dari Yaman. Nabi juga nyuruh anu le ikam ke Yaman, anu ambil harta jizyah, harta fai, nge ambil dari Yaman sama eta. Karena kita haji, berhaji. Jadi di kitab itu Sayyidina Ali itu kadang iringi Nabi mulai Madinah. Pinta anu tadudi Sayyidina Ali itu mulai Yaman. Mulai Yaman nge lawan Abu Musa al-Asy'ari. Waktu itu Abu Musa al-Asy'ari jadi gubernur di Yaman. Lah Abu Musa al-Asy'ari-nya Yaman tuh ada dua. Ada Yaman Selatan, ada Yaman Utara. Tarim Hadral Maut itu adalah Yaman Selatan. Adapun Yaman Utara itu gubernurnya Mu'az bin Jabal. Kan Mu'az bin Jabal kan diutus juga ke Yaman. Cuma Yamannya arah utara. Abu Musa al-Asy'ari pun sahabat Nabi diutus juga oleh Nabi Muhammad. Cuma Yamannya Yaman Selatan. Dia Tarim Hadral Maut. Mudahan paham. Jadi Yaman itu ada dua. Ada utara, ada selatan. Kalau Tarim Hadral Maut itu Yamannya Yaman Selatan bu untungai. Nah, didata. Itu gubernurnya waktu itu Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi dinta. Beimbai lawan Sayyidina Ali berhaji membawa unta. Nggih, membawa unta 100 dipotong 63 berapa? 100 dipotong 63 pon 37. Nah, jadi Sayyidina Ali itu membawa harta yang diunjuk, yang diberiakan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 37. Berarti gabung. Berarti 37 tambah 63 100. Oleh karena itu Nabi Muhammad anggi sidin macangan menyembelih 100 ikung unta. Cuma Nabi kita ingin 63 aja. Sisanya disuruh Sayyidina Ali. Jadi yang 37 tuh. Ali ikam kuwakili, ikam mano kewakilakan menyembelihakan untaku 37 sisa. Berarti kan 100 loh. Jadi Nabi kita 63. Nah 2 sudah. Berarti Nabi Muhammad tuh seakan-akan umur Nabi berapa ya? Cuma sahabat kadang sadarnya pada Nabi itu ingin 63 umur. Minta. Mudahan murah rezeki berataan. Jadi punya murah rezeki niatan ke bapak ay. Mudahan setahun saikong sapi. Amin. Unta kada kawa sudah. Saikong sapi barang. Kita guru kada kawa sapi kambing. Anu mudahan niatan sama itu amin. Diingat-ingat umur berapa sudah tua. Jadi punya kawa setahun saikong antah saikong kambing atau saikong sapi. Dinta. Kalau unta kan di Mekah sama itu. Mudahan kawa menuruti kayak Nabi Muhammad. Amin lah. Nah dinta 2 sudah. Kemudian yang ketiga, nggih, waktu Nabi kita khutbah haji wada. Nggih. Sahabat kada menyambut haji wada Mas. Karena imbah meninggal Nabi hanya tahu pada haji wada. Haji wada itu kan haji perpisahan. Mengapa gerang? Karena terpisah lawan Nabi Muhammad. Maka disebut haji wada. Sebelumnya kada disambut haji wada. Pahamilah, nang ada tuh tawaf wada. Tawaf wada tuh tawaf perpisahan, hendak bulik ke benua kan tawaf wada. Munya datang namanya tawaf kudum. Sama itu. Mudahan umrah haji amin. Waktu Nabi muhutbah ujar Nabi angge bujur-bujur ma'amalakan syariat agama bujur-bujur. Aku je Nabi kalau ko kada bertamu lagi tahun kaina. Anu Nabi ucap sudah. Kalau aku tahun kaina je Nabi kada berdapat lagi. Nabi ucap tak? Gitu. Bahari ulun ingat waktu di sekolahan Darussalam arwah guru Makmun. Guru Makmun. Anu kawan abah guru lo
Guru Masdar, Guru Makmun. Mudahan sehat panjang umur guru, amin. Jadi waktu itu imbah meninggal abah guru sekumpul 2005 kah meninggal sih Den. Jadi arwah Guru Makmun tuh berucap di lokal. Nggih sidin kan ilmu palaknya harap ilmu hisab ilmu palak. Jadi waktu itu di lokal nggih ulun santri juga ujar sidin aku mah hitung je sidin hitungan aku imbah abah guru sekumpul nih meninggal aku gilirannya sidin. Jadi ada santri tertawaan di lokal bahari aja. Ikam jangan tertawa aja sidin. Aku kan ada begayaan. Sekalinya dasar berjalan masa dasar sidin meninggal. Saking hibatnya mahitung, jangan mahitung awal Ramadan, mahitung mati sidin. Kawa sidin masya Allah tabarakallah. Arwah Guru Makmun tak kemudian dapat rahmat di kubur. Yang hanya ini kan meninggal anu kala Guru Muhammad bin Wang lah. Nah, kemudian dapat rahmat di kubur. Amin ya Allah. Kita doakan guru-guru kita mudahan sehat-sehat. Amin ya Allah. Itu berkah bagi kita. Nah, Nabi Muhammad sama itu. Ujian Nabi Muhammad tahun kainnya bisa kada berdapat ya Nabi. Dasar beneran. Nah, dua sudah beratul makta. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad itu dituruni ayat surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada riwayat ketika ayat surah An-Nasr kah? Ijazah Nasrullah itu satu riwayat yang menangis Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi Muhammad. Satu riwayat yang menangis Sayyidina Abbas seorang pamannya Nabi Muhammad menangis. Jadi ujar Nabi Muhammad apa menangis nah? Apa menangis? Kada apa-apa ayat Nabi nggih pahaman daripada surah idza jaa nasrullahi wal fath apabila datang oleh pertolongan Allah wal fath dan kemenangan kota Makkah sudah ditaklukkan nggih idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan engkau melihat Muhammad kena orang berbundung-bundung masuk agama Islam, Madinah Islam, Makkah Islam. Itu janji Tuhan lawan Nabi Muhammad. Allah berjanji lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kada dimatikan Allah kecuali seluruh Makkah be Islam, seluruh Madinah be Islam. Itu janji Allah. Nah berarti ayat itu dalil macangan munya orang sudah Islaman Makkah Madinah. Berarti Nabi Muhammad macangan apa? Nya di kitab Fathul Mu'in bejuri imbah tatimatun tuh biasanya khatimatun. Inya imbah tatimah tuh sempurna kah? Nya imbah sempurna tuh biasanya khatimah. Nya kayak film juga penjihatnya mati. Sudah. Kecuali anak penjihat aku sambung. Ya Allah, apa ngaranya heavy ending. Itu tak. Jadi ketika itu disuruh Tuhan apa? Disuruh Tuhan pasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Banyak tasbih, banyak tahmid, banyak istighfar. Mengapa gerang? Karena hendak menghadap Allah. Berarti dalil amalan orang tuha inggih banyakin baca salawat lawan Nabi Muhammad amin. Banyakin istighfar mudahan dosa-dosa bahari mudahan diampuni Allah. Waktu anom bahari macam-macam mai waktu anom malih ya disambat. Mudahan dosa diampuni Allah. Banyakin istighfar, banyakin taubat, banyakin baca salawat. Pasabbih ada tafsirnya ai pasalli. Pasalli itu bisa diarti sembahyang, bisa pasalli itu banyakin salawat lawan Nabi Muhammad. Fasabbih bihamdika. Jadi banyakin memuji Allah, alhamdulillah, hidup happy ending. Jar abah guru sakumpul bahari, sidin waktu cuci darah kan
jangan datang ke rumah beilang ke aku bahabar sesuatu nang maulah kada nyaman hati. Aku kepingin mati aku di dalam syukur aja abah guru dulu. Aku kepingin mati di syukur, jangan mati di sabar. Cita nya datang orang tuh bisa datang ke anu guru wae pian disambati orang ini. Itu kan maulah berpikiran peguruan. Jangan disedian beilang tuh nang bagus-bagusnya habar. Bagus-bagusnya anu yang maulah tersenyum aja. Nah, dia tuh bujur juga tuh. Jadi orang tua tuh jangan diulah beban pikir di dalam awaknya sudah ada penyakit. Cuci darah macam-macam, ditambahi pulang pikiran nang kadang ngaruan kalau kudrup. Nah, sidin kepingin mati di dalam syukur. Jadi pasabih biham lawan wastaghfir innahu kana tawwab. Banyak istighfar, banyak taubat. Nah, itu tuh riwayat Abdullah bin Abbas, satu riwayat Sayyidina Abbasnya menangis. Nah, itu han berapa dah? 4 lah. Beratul makta Nabi kita ini macangan bulik. Satu riwayat lagi nggih di antara wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu di antaranya Nabi kita waktu itu berucap. Ujar Nabi, siapa di sini pernah nang kuzalimi? Siapa di sini pernah kusakiti? Baik sengaja kada sengaja. Siapa? Tolong aku minta balas di dunia juga. Minta. Nabi kita tuh kada pernah nyakiti orang. Cuma ada sahabat Nabi mengangkat tangan. Namanya Ukasah. Jadi Ukasah ini angkat tangan. Ya Rasulullah, ulun pernah Nabi ya. Pian waktu itu mailai cambuk. Rupanya waktu mailai ke belakang tuh tercatuk anu Ukasah ini. Kada sengaja kalau. Nah itu Nabi ya. Pinta pian sahabat gerigitan lawan Ukasah nih. Jangan dimaafkan Pang Nabi Muhammad. Ukasah nih ada siasahnya pintar. Jangan dimaafkan Pang kada sengaja juga Nabi Muhammad memukul, tak pukul gitu nah. Tak ilai. Nah dinta jar Ukasah ya Rasulullah waktu pian ta cambuk ulun kada bebaju ulun. Iya kaja Nabi Muhammad. Jadi waktu itu Nabi Muhammad bepacul baju. Jadi bepacul baju Nabi kita. Nah ketika bepacul baju itu sabarataan sahabat Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat nang lain kada tahan kada kawa memandang wajah badannya Nabi Muhammad. Minta. Jadi ketika Nabi Muhammad bepacul baju, apa yang digawi Ukasah? Memukul Nabi kah? Kada. Jadi Ukasah waktu itu memacul baju Sidin maragap awak Nabi kita Muhammad. Jadi kulit Ukasah ketemu dengan kulit badannya Nabi Muhammad. Jadi meragap ulun Nabi kada hendak menyakiti badan pian. Ulun rida dunia akhirat lawan pian. Tetapi ulun kepingin jasad ulun, badan ulun ketemu dengan badan pian yang mulia. Itu tak. Jadi ketika itu Nabi Muhammad, wahai sahabat, siapa hendak melihat orang penghuni surga, lihat Ukasah. Itu tak. Ini dalil menunjukkan Nabi Muhammad tuh ibaratnya meninggal tuh apa yuk? Kadeda kepingin hutang lawan Allah, kadeda kepingin hutang lawan makhluk. Mudahan mati jangan ada hutang. Jangan ada hutang. Sahibud dain itu yugallu fil qabri. Orang nang diisi hutang itu dibelenggu di dalam kubur. Mudahan hidup sederhana, syukuri apa nang ada, jangan gali lubang tutup lubangnya, lubang nang tadudi paling ganal rajin. Inggih, coba syukuri apa nang ada. Kita nih terkadang hendak mengganali modal, kita nih terkadang hendak bemiwah-miwah.
Dinta hidup ini cari fungsi, jangan cari gengsi. Wah ini kayaknya bagi gengsian. HP hendak nang paling larang, baju nang hendak paling larang, hutang berhutang-hutang. Dinta mudahan hidup syukur apa nang ada, amin ya Allah. Apa punya ada hutang bu untungnya biar mati syahid, biar nang katujung baca Quran pak ibadah, tetap Allah kadang ampuni kecuali ampun nang menghutangi meridai. Jadi berat masalah hutang nih, berat. Jadi mudahan jangan ada hutang lawan Allah, mudahan jangan ada hutang lawan hambanya Allah, amin ya Allah. Jadi punya tuha tuh dipikir-pikir umur sebagai 60, 70, ingat-ingat pang bahari di mana ada hutang. Ya Allah, atau nang dipinjam-pinjam, minjam apa bahari ada, tokol kah gergaji kah? Atau bahari suah memutik pucuk bumbili urang, bulik di perumahan, atau bahari suah mengangkat luka urang. Ingat-ingat, Tuhan ingatakan. Kita hadin itu Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad beratul makta juga, berarti Nabi Muhammad macangan bu boleh. Ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum, ya kah? Nah, itu pulang nang menangis Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Satu riwayat Umar yang menangis. Ada dua riwayat Abu Bakar. Jadi beberapa hari Abu Bakar tuh kada keluar rumah. Imbah datang dari haji wabak. Jadi orang Abu Bakar mana kita lihat nih. Aku jesidin kada apa-apa aku hati hancur. Indeta Nabi menakoti apa pian Abu Bakar kada terlihat. Nggih anu Nabi ulun melihat mendengar al yauma akmaltu lakum, sekalipun sahabat itu kan beempik tuh nah beempik itu nah artinya agama sampur. Quran sudah 30 juz. Sayyidina Abu Bakar yang dipikir punya Quran sudah 30 juz, berarti Nabi Muhammad macangan apa? Boleh. Itu namanya baraatul makta. Apabila Nabi Muhammad gering ya. Nabi Muhammad gering itu diriwayatakan awal-awal sidin gering hari Senin. Hidup berapa? Hidup 29 Safar. Bisa dicatat. Satu riwayat 28 Safar. Dinto mengapa jadi 28 atau mengadakan 29? Karena bulan itu kan ima-ima 30, ima-ima 29. Jadi dihitung karena Nabi kita meninggalnya 12 Rabiul Awal. Safar garing dah. Bulan haji kan Zulhijjah kalau lah. Imbal Zulhijjah apa? Muharram. Habis Muharram Safar. Berarti Nabi Muhammad imbal bulik datang haji itu kada lawas. Jadi di bulan Safar, akhir Safar 28 satu riwayat, 29 satu riwayat, nyemunya 29 berarti Safarnya kada 30. Berarti isoknya langsung hidup satu. Munya ada yang memadahkan 28 berarti Safarnya sampai 30. Jadi riwayat sama itu. Apabila Nabi garing hari Senayan, apabila imbah datang di pakuburan Baki, waktu itu ada sahabat meninggal. Jadi ketika sahabat meninggal, tang hari juhur, harinya panas waktu itu. Safar. Itu tuh panas harinya. Rupanya Nabi tuh umpat nggih mengubur sahabat nang meninggal hari itu hari Senayan tuh. Lalu Nabi kita bulik pada Baki, pakuburan Baki karena sahabat Nabi ada. Nah bulik itu Nabi kita mulai sakit kepala. Asar racun yang pernah Nabi makan waktu perang Khaybar. Perang Khaybar itu kan melawan orang Yahudi. Jadi waktu itu ketika Nabi kita menang, ada perempuan Yahudi
nggih meracuni kambing, yang kambing itu dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad termasuk tahan. Ada sahabat mati, ada sahabat Nabi meninggal seikung di tempat dinta. Kalau Nabi tak makan juga. Cuma kuat awak Nabi. Nya Quran belum 30 juz. Nah, rupanya asar racun itu tetap ada di dalam awak Nabi. Nah, disinilah ulun lihat di dalam kitab Sarah Hadis ada riwayat Ibnu Katsir, Nabi Muhammad itu termasuk meninggalnya memang meninggal garing, cuma garingnya gara-gara asar racun perempuan Yahudi. Berarti Nabi Muhammad mati apa? Mati syahid. Mati syahid Nabi. Mati diracuni orang Yahudi. Jadi pas aja di kitab tuh pas. Kan lagi halus berdagang lawan Abu Talib, ya kah? Abu Talib capati kakanakan dibawa bulik umur 12 tahun Nabi. Nah, pagar kayaknya dibunuh orang Yahudi. Dasar Yahudi juga emang bunuh. Kena ketemu Nabi Muhammad lawan Umur Salawi lawan Maisarah, ayo cepati bulik Muhammad, cepati bulik. Ya kalau ketemu pendeta Buhaira, yang kedua pendeta Nastura. Jadi umur 12 tahun dengan umur 25 tahun. Ayo cepati bulik karena ikam dapat orang Yahudi kena dibunuh oleh Yahudi. Nya dasar tulisannya Yahudi. Yahudi juga nang meracuni Nabi tak. Nah, dia tetap. Jadi Nabi Muhammad kada pernah garing. Tak pernah Nabi garing selain garing karena racunnya. Napa yuk gugur di atas tunggangan. Itu Nabi kita gugur suah. Itu nang ada garing. Imbah tuh ampih hai. Cuma yang nih racun ini yang kuat. Nah, itu asar racun. Jadi Nabi Muhammad itu termasuk matanya syahidan. Buka Ibnu Katsir. Itu di dalam kitab Sarah Hadis ulun terdapat gitu tak. Jadi waktu itu Senin kita hitunglah Senayan ke Senayan berapa? Senin 8. Senin seminggu buntung mah. Jakanya Senin Ahad 7 hari. Senin 8. Senin 8. Rabu Kamis 10 diuntuk orang beri menghitung. Senin 8. Salah. Senin 8, Selasa Rabu 10. Hari Kamis 11. Nabi Muhammad 11 hari garing cuma masih tahan mengimami sahabat. Sekalipun sambil berjarak kepala, sekalipun sambil sembahyang beduduk di kitab tuh dinto. Dalam 11 hari itu Nabi Muhammad masih mampu dinto menjadi imam, mengimami sahabat tuh 11 hari. Berarti Senayan ke Senayan, Selasa Rabu Kamis 8 tambah 3 berapa? 8 tambah 3 11. Jadi 11 hari Nabi Muhammad jadi imam. Hal keadaan Nabi kita sudah sakit, sudah luar biasa. Kalau kita sakit kepala sedikit aja ada turun kalau sihat aja ada turun. Mudahan kita kawan menuruti akhlak Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nah, ketika hari Jumat apalagi Sabtu lawan Ahad buntungnya Nabi kita kada kawal lagi keluar rumah, tidak kawal lagi. Jadi waktu itu Nabi kita waktu mulai hari Jumat tadi minta izin lawan bini-bini nang lain. Jadi Nabi kita tuh nang bangetnya 3 hari. Mulai drop tuh 3 hari. Kada kawa bangun menyeba bangun rabah Nabi. Bilal, sudahkah sembahyangan? Belum ya Rasulullah. Orang mah hadangi pian Nabi ya. Orang keren yang waninya jadi imam. Orang mah hadangi pian. Ketika itu bangun Nabi Muhammad. Ketika bangun hanyut rabah pingsan Nabi Muhammad.
Imbah pingsan sadar Nabi berucap pulang, Bilal, nggih, sudah sembahyangan ka Bilal? Ujar Bilal, belum Nabi. Orang mahadang pian Nabi ya. Sahabat kadang waninya nang jadi imam kadang waninya. Into bangun pulang Nabi bepuat hendak tulak ke masjid. Hendak jadi imam kayak rajin. Rabah pulang Nabi pingsan. Into sampai Nabi kita 3 kali pingsan di kitab tak. Sampai 3 kali raum. Sadar kali yang ketiga, ujar Nabi Muhammad, mana Abu Bakar mana? Suruh Abu Bakar jadi imam. Aku aja Nabi kada tahan. Hanyut punya berdiri, hendak raum, hendak pingsan. Nah, dalam 3 harilah Nabi kita kada keluar rumah. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad, 3 hari Nabi kada keluar rumah. Ketika malam Senayan subuh Senayan. Ketika subuh Senayan hendak melaksanakan sembahyang subuh, kamat Bilal bin Rabah maju Abu Bakar nang kaya hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu membuka sidai dinding rumah tuh apa namanya? Bidai. Nabi Muhammad tuh membuka ke bidai. Nggih, waktu itu melihat Nabi Muhammad membuka bidai, inggi dinding rumah itu, Sayyidina Abu Bakar tuh mundur. Cuma disuruh Nabi tetap terus. Ujar Anas bin Malik, waktu itu kami sembahyang, kami kehingungan karena 3 hari kami kada melihat wajahnya Nabi Muhammad. Hari itu Nabi kita tuh sigar bang, sehat, gagah. Artinya Nabi Muhammad ini alhamdulillah sehat, gagah. Nabi kita tersenyum, Nabi kita kurihing, sampai kelihatan gigi Nabi. Jadi ujar Anas bin Malik, kami kegembiraan Nabi kita melihat sama kita. Imbah Nabi kita buka bidai tadi, Nabi kita kurihing, senyum lawan sahabat. Itu terakhir Nabi kita memandang sahabat. Nabi kita seakan-akan berpamitan lah. Seakan-akan Nabi kita berpisah, berpamitan. Kalau bahasa kita tuh bersalaman. Cuma kada bersalaman, cuma kurihing. Artinya Nabi kita gembira, sekalipun aku mati aja Nabi, mudahan masjid ini terus perjuangan Nabi Muhammad. Mudahan anak cucu kita alim-alim. Mudahan anak kita menyenangkan hati Nabi Muhammad. Mudahan anak kita jadi khalifahnya Nabi Muhammad. Itu kegembiraan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak kurihing lawan orang nasabah yang berjamaah. Mudah malam ini Nabi Muhammad senyum lawan kita. Kita malam ini belajaran membaca tauhid sifat 20. Mudahan Nabi Muhammad gembira lawan kita. Nggih. Nah ketika waktu duha, sebelum tengah hari, sebelum zuhur, di rumah Siti Aisyah, Nabi kita mulai sudah penyakit tuh mulai sudah. Jadi sahabat itu yang dekat-dekat sudah mulai berkumpul. Di antaranya Nabi kita waktu itu yang datang berilang Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Waktu melihat Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq itu di tangannya ada siwak. Ada siwak. Nabi Muhammad tuh cangang kasih wak Abdurrahman. Cangang kasih waknya Abdurrahman. Siti Aisyah ini cerdas. Siti Aisyah ini pintar. Jadi ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, pian hendak siwak kah? Nabi kita beunggut kepala. Jadi Nabi. Nah waktu itu siwak itu agak keras. Lalu dibasahi, dilembutkan lawan banyu, lalu disiwakakan ke Nabi.
imbah disiwakakan ka Nabi, lalu Nabi kita berucap sambil tangan Nabi kita ke atas, ujar Nabi Muhammad, ma'alladzina an'amallah alaihim, beserta orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, beserta para nabi, wasiddiqin, beserta orang nang siddiqin, wasyuhada, orang-orang nang sudah mati syahid berdahulu, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ujar Nabi Muhammad, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni ulun ya Allah. Nabi Muhammad tawadhu'nya luar biasa. Warhamni, beri rahmat ulun ya Allah. Wa alhiqni birafiqil a'la, ya Allah kumpulakan ulun dengan rafiqil a'la, kawan-kawan nang tinggi derajatnya. Siapa rafiqil a'la? Ulama banyak mentafsirkan itu adalah anbiya wal mursalin. Ketika itu meninggallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan 12 Rabiul Awal meninggal Nabi sebelum zuhur. Berarti terakhir sembahyang Nabi Muhammad adalah sembahyang subuh. Sidin meninggal sebelum zuhur. Cuma ada wasiat Nabi Muhammad. Mudah malam ini kita mendengar, amin. Ada beberapa wasiat Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad wafat. Apa diantaranya wasiat Nabi Muhammad? Yang pertama, iqamatis salah, jaga sembahyang. Jaga sembahyang. Banyak umat Nabi Muhammad yang meninggal sembahyang. Duit jadi cari. Duit jadi cari, padahal duit tuh kada bawa mati. Lah, mudahan anak cucu kita penyembahyang, amin. Jadi Nabi Muhammad wasiat yang pertama, jagai sembahyang. 5 waktu tuh jangan ditinggal. 1. Yang kedua, di antara wasiat Nabi Muhammad apalagi? Husnuzan billah, sangka baik lawan Tuhan. Jangan kayak apa tuh, jangan. Nggih, apalagi kita di akhir zaman wajib sangka baik lawan Tuhan. Masalah rezeki kah? Masalah kesehatan nggak? Lah, asyakku fir rizki itu syakun fir raziki. Orang yang ragu-ragu masalah rezeki itu sama orang tuh ragu-ragu lawan Allah yang tukang beri rezeki. Hidup insya Allah makan ja, insya Allah makan ja. Jadi oleh karena itu masalah jodoh kah, rezeki kah, apakah kita sangka baik lawan Allah, jangan sangka jahat. 2. Yang ketiga, di antara wasiat Nabi Muhammad, apa wasiatnya? Ikhrajul musyrikin bi jaziratil Arab. Habis orang-orang musyrik di jazirah Arab. Jazirah Arab itu mulai Yaman naik ke atas Mekah, naik ke atas Madinah, naik ke atas Baitul Maqdis. Ujar Nabi, tolong keluarkan orang kafir daripada Jaziratil Arab. Ternyata kehendak Nabi Muhammad kabul. Siapa yang mengabulkan? Orang berempat. Dalam jangka berapa tahun? Ya kah? Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Nah, jadi 4 sahabat inilah yang menjadikan Jazirah Arab itu menjadi Islam. Pintar. Kalau kita lihat sama ini, masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah dakwah, 10 tahun di mana? Di Madinah. Nabi kita sukses. Mekah Madinah apa? Mekah Madinah Islam. Di Mekah kadada lagi penyembah berhala. Di Madinah kadada lagi orang menyembah berhala, dan kadada lagi ahlul kitab orang Yahudi. Surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr itu awwalu man husyira ila Baitil Maqdis
siapa? Adalah bebuhan Yahudi. Orang Yahudi itu terusir. Tahun yang kedua yang terusir adalah Bani Qunaiqa. Bani Qunaiqa itu kelompok Yahudi. Tahun kedua imbah perang Badar terusir. Tahun kedua tambah 2 berapa? 3, imbah 3, 4 lah. Berarti tahun keempat itu yang terusir adalah Bani Nadir. Tahun kelima betatai setahun itu Bani Quraizoh. Berarti dalam berapa tahun tak? Tahun kedua 3, 4, 5 berapa? 4 tahun lah. Tahun kedua naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5, 3 tahun ya. Dalam jangka 3 tahun 3 Bani Yahudi terusir dari kota Madinah. Kemana buharnya tahambur? Keluar Madinah. Ada namanya Khaybar. Nah, Khaybar itu ditaklukkan Nabi tahun ke-7. Nggih. Jadi sama ini susunannya. Tahun kedua, tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-7. Paham? Tahun kedua Bani Qunaiqa. Tahun keempat Bani Nadir. Tahun kelima Bani Quraizah. Tahun ke-7 bebuhan Fathul Khaybar. Khaybar itu kampung Yahudi cuma di luar kota Madinah. Nabi Muhammad sukses Mekah Madinah Muslim. Ternyata Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, nggih 4 khalifah ini mampu menjadikan dari Yaman sampai ke mana? Baitul Maqdis, Raja Hirakla seberetaan takluk lawan khalifah nang beempat ngina. Adin tata. Jadi Jazirah Arab, kemudian khalifah Muawiyah, Abbasiyah, dinasti Umayyah, Fatimiyah, itu seberetaan itu pulang termasuk Turki Utsmani itu menjadikan seluruh dunia sampai agama Islam. Islam ini luar biasa. Islam ini pesat. Islam ini perkembangannya cepat. Ini nang ditakuti orang India nih ini. Ditakutani orang India nih ini karena Islam ini sasar bertambah. Karena agama Islam tuh masuk akal. Agama fitrah, agama yang sesuai dengan nurani kita. Nah gitu, yang hendak dimati itu orang Islam di mana? Di India. Mengapa? Karena takutan kalau Islam itu bertambah. Memang kenyataannya dasar bertambah. Itu nang khawatir. Nah kalau menandar lawan nang tadahulu minta. Nah itu takutannya orang kafir. Memang agama yang bujur adalah agama. Mudahan kita mati beriman, mudahan kita mati Islam, mudahan mati kita dalam agama di dalam ihsan. Amin ya Allah. Nah itu tuh untungnya itu wasiat Nabi Muhammad. Apalagi wasiat Nabi? Di antara wasiat Nabi adalah at-tamasuk bi kitabillah. Berpegang lawan Al-Qur'an. Yang macam-macam aliran-aliran wah ini. Nah, mudahan jangan keluar daripada Quran, hadis, sahabat, ijma ulama. Yalah, kita masadirul ahkam kita arba'atun. Dengarkan orang, masadirul ahkam arba'atun. Tempat sumbernya hukum ada 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Mudahan paham. Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal itu seberetaan ahli sunnah wal jamaah. Jangan keluar pada itu nang 4. Nya ada nang tadudinnya. 3-annya mengurangi sebuting. Siapa bebuhan siapa toh? Bebuhan Zahiriyah. Daud bin Ali Al-Zahiri disebut namanya Zahiriyah. Zahiriyah itu Quran, hadis lawan
ijma, kias kada dipakainya. Sekalinya ada lagi nang taparah. Pada nang Zahiriyah siapa? Wow. Tahu wow? Wahabi, Khawarij. Ujar Syekh Ali Jum'ah, masih hidup di Mesir, mudah-mudahan sehat panjang umur. Nggih, kalau Imam Asy'arawi kan meninggal sudah di Mesir. Ini Syekh Ali Jum'ah masih hidup. Imbah sidian hendak ditimbak waktu khutbah. Ditimbak orang cuma alhamdulillah kada kena, luput. Nah imbah itu sidian kada lagi naik mimbar, kada lagi tampil bebacaan karena kada aman. Jadi sini ini di rumah bebacaan pakai ini nih, pakai HP. Jadi orang lain tahu menonton dari jauh. Adin tuh ada kegampangan si Ali Jum'ah. Karena si Ali Jum'ah nih sidian terang-terangan. Ujar si Ali Jum'ah, Wahabi sekarang, Khawarid zaman sekarang, Khawarid kah yang membunuh Sayyidina Ali? Ya kah? Khawarid zaman sekarang adalah Wahabi. Mereka kada senang dengan Ahlul Bait. Itu Khawarid namanya. Khawarid zaman sekarang adalah Wahabi. Wahabi itu bu untung inya kada memakai ijma dan inya kada memakai kias. Yang dipakainya Quran lawan hadis. Ya kah? Ya nang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit masempitnya pang. Coba datangkan ijma, coba datangkan kias. Jadi agama itu luas. Karena agama itu seperti jalan. Ihdinas siratal. Sirat itu artinya jalan. Mustaqim itu naat kepada sirat. Seandainya kada bertambah mustaqim gen, setiap sirat pasti lurus. Cuma mengapa bertambah mustaqim? Mustaqim itu taukid kepada sirat. Lain tarik, tarik itu jalan. Tarik itu bu untungnya ima-ima jalan buntu, ima-ima jalan kada buntu, ima-ima jalan rusak, ima-ima jalan kada rusak. Paham? Ima-ima jalannya sempit atau jalannya luas, itu namanya tarik kok. Paham? Tarik, tarik, tarik. Ujar. Kalau kita di pasar burit, burit, burit. Paman gerubak lalu. Nah, ditetak. Jadi sirat itu artinya jalan yang luas. Jalan luas, nang kadada rusak. Mengapa yuk agama Islam ini jalan luas yuk? Supaya orang banyak masuk surga. Punya dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit. Kena siapa nang maisi surga? Apa di dalam Sunan At-Tirmidzi? Nggih. 2/3 yang maisi surga adalah umatnya Nabi Muhammad. 2/3. Berarti mulai Nabi Adam sampai ke Nabi Isa berapa tak sisa? 1/3. 1/3. Kaina di akhirat besap, di surga besap memandang Allah. Mudahan kita terkurung, amin. Jadi kena besusun kena, cuma panjang sapnya kada tahu. Jumlah sapnya dipadahkan. Berapa jumlah sap? 120 sap. 2/3 umat Nabi Muhammad. 1/3 umat selain Nabi Muhammad. Berarti 2/3 dikali 120. Kita buang nolnya sebiji. 2 kali 12 24 bagi 2/3 bagi 3 berapa? 8 tambah 0 sabiji berapa? 80 sab umat Nabi Muhammad ya. Berarti punya 80 sab, berapa sisa? 40 sab. 40 sab tuh pas lah 1/3. 1/3 kelak. Nah, kan 40 tambah 40 80, berarti kan 2/3. Berarti 1/3-nya 40 sab. Berarti 40 ditambah 80 120. Oh, Wahabi.
Munya dikit-dikit sirik, dikit-dikit neraka, dikit-dikit haram. 4 betakun. Nggih, siapa nang maisi nang 80 Sabtu siapa? Ya kalau kita yakin umat Nabi Muhammad insya Allah surga, amin. Dintet luas sih sedikit jalan, luas sih sedikit. Ini beri maras mengatik tasbih nang bebiji nih jadi padahakan bid'ah. Ya nang Habib Ali Al-Jufri berkisah mengisahkan guru sidin. Rupanya ada Wahabi masuk masjid juga. Jadi ujar si Wahabi ngento keluarkan tasbih itu dari masjid karena itu bid'ah. Jadi jar guru sidin, nah bawakan tasbih ulun. Nggih, karena pian lawan tasbih keduanya sama pada bid'ah. Keluar pada masjid juga. Ini alat aja, ini alat sarana untuk mempermudah hitungan tasbih, hitungan salawat, hitungan. Kenapa dipadahkan ini bid'ah? Mudahan paham. Terlalu sempit. Mudahan surga aja barataan. Surga aja barataan umat Nabi Muhammad nih. Ulu mukmin dakhalal jannah insyaallah. Mun kada surga sakit hati Nabi Muhammad. Jadi jangan menyakiti hati Nabi Muhammad. Nang semat sirik setumat bid'ah tuh. Dinteta. Mudahan surga insyaallah. Amin. Ayo tamasuk bi kitabillah. Yuk tamasuk bi sunnatillah. Yuk tamasuk dengan ahlul bait. Mudahan paham insyaallah lah. Nah dinteta. Nah, apa lagi ya? Nggih 2 buting lagi. Di antara wasiat Nabi Muhammad pulang di antaranya al-ihsan ilal ansar, berbuat baik lawan orang Madinah. Berbuat baik lawan orang Madinah karena orang Madinah tuh baik lawan orang muhajirin. Nah, kemudian yang terakhir di antaranya at-tahdzir min ittihadzi qabrih masjidan. Jangan jadikan kuburku Nabi Muhammad masjid. Oleh karena itu ketika peluasan masjid lalu diulahkan tabut, diulahkan dinding, diulahkan kotak gitu. Nah kayak ditarim-tarim tuh kuburnya pakai apa? Pakai tabut, pakai kotak. Dinta. Mengapa jadi di kotak di dindingi? Supaya jangan tasambah Nabi. Ya kalau kayak di pelampayan kalau bakubah kalau besegi 4 bebesi sama abah guru ya kalau apalagi ada berdinding ruangannya. Nah, dinta. Mudahan kita seberataan ziarah ke kubur Nabi. Ya Allah, yang hadir di sini jangan dimatiakan ya Allah. Kecuali kami rancak berumrah berhaji. Mudahan haji kami 3 kali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.